Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi'i dengan NIM D1D1210005. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Cyber Security Management. Hukum Cyber Law. Hukum Cyber Law adalah serangkaian peraturan hukum yang berlaku untuk aktivitas yang dilakukan di dunia maya atau di internet. Cyber Law mencakup berbagai aspek seperti keamanan data, privasi online, kejahatan cyber, dan sengketa hak kekayaan intelektual di dunia digital. Hukum cyber meliputi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam dunia maya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disebut UU ITE di Indonesia, serta berbagai peraturan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang penggunaan internet dan teknologi informasi. Yang kedua, teori yang melandasi perkembangan dunia maya atau cyber. Yang pertama, teori komunikasi. Teori ini menggambarkan bahwa dunia maya memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih cepat, mudah, dan murah melalui media sosial, chat, email, dan berbagai aplikasi lainnya. Komunikasi dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa batasan waktu dan tempat. Yang kedua, teori teknologi. Teori ini menggambarkan bahwa teknologi adalah pendorong utama perkembangan dunia maya. Dalam teori ini, teknologi dianggap sebagai suatu kekuatan yang mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, ada teori sosial. Teori ini menggambarkan bahwa dunia maya adalah refleksi dari masyarakat secara keseluruhan. Dalam teori ini, fenomena di dunia maya tidak terlepas dari konteks sosial, budaya, dan politik yang mengelilinginya. Yang keempat, ada teori kritis. Teori ini menggambarkan bahwa dunia maya dapat dipahami sebagai suatu bentuk kontrol sosial yang dijalankan oleh kelompok-kelompok kekuasaan. Dalam teori ini, dunia maya dianggap sebagai alat untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan mereka yang sudah memiliki kekuatan, dan juga sebagai alat untuk memperkuat ketidaksetaraan sosial dan kekuasaan yang sudah ada. Yang kelima yaitu teori positivis. Teori ini menggambarkan bahwa dunia maya dapat dipahami melalui penelitian ilmiah dan data empiris yang dikumpulkan secara sistematis. Dalam teori ini, dunia maya dipahami sebagai suatu objek yang dapat dipelajari dan dianalisis seperti objek sosial lainnya. Teknik-teknik penelitian seperti survei, observasi, dan eksperimen dapat digunakan untuk memahami dunia maya dan perilaku manusia di dalamnya. Selanjutnya ada aspek-aspek hukum. Yang pertama yaitu hak cipta. Aspek hak cipta berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Dalam aplikasi internet, hak cipta seringkali terkait dengan masalah pembajakan atau penggunaan konten tanpa izin dari pemilik hak cipta. Konten yang dilindungi hak cipta seperti musik, video, dan gambar tidak boleh digunakan atau disebarluaskan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda. Yang kedua ada merek dagang. Aspek merek dagang berkaitan dengan penggunaan merek dan logo suatu produk atau perusahaan. Dalam aplikasi internet, merek dagang dapat dianggar jika ada pihak yang menggunakan merek atau logo suatu produk atau perusahaan tanpa izin dari pemilik merek dagang. Pelanggaran merek dagang dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda. Yang ketiga ada fitnah dan pencemaran nama baik. Aspek fitnah dan pencemaran nama baik berkaitan dengan hak asasi manusia dan privasi seseorang. Dalam aplikasi internet, fitnah dan pencemaran nama baik dapat terjadi melalui media sosial, blog, ataupun platform lainnya. Pelaku yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atau denda dan tindakan tersebut atas tindakan tersebut. Yang keempat ada privasi. Aspek privasi berkaitan dengan hak cipta seseorang dalam dunia maya. Dalam aplikasi internet, privasi seringkali terkait dengan penggunaan data pribadi oleh platform atau aplikasi tertentu. Sebagai pengguna aplikasi, kita memiliki hak untuk menjaga privasi dan data pribadi kita dan membatasi penggunaan data tersebut oleh pihak lain. Pelanggaran privasi dapat dikenakan sanksi pidana atau denda atas tindakan tersebut.
Syarat selanjutnya yaitu subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU Perlindungan Konsumen. Subjek subjek yaitu dalam UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan atau jasa dalam kegiatan ekonomi, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Sedangkan pelaku usaha adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang produksi, distribusi, atau jasa. Yang kedua ada materi muatan. Materi muatan dalam UU PK yang menyangkut keterkaitan dengan hukum cyber di Indonesia meliputi pasal 4 tentang hak konsumen, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai barang atau jasa yang akan dibeli atau digunakan. Hal ini juga berlaku di dunia maya, sehingga pelaku usaha yang beroperasi di dunia maya harus memberikan informasi yang besar dan jelas mengenai produk dan layanan yang mereka tawarkan. Yang selanjutnya ada pasal 8 tentang perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur, merugikan, dan merusak kepentingan konsumen. Praktik bisnis yang tidak jujur dan merusak kepentingan konsumen juga dapat terjadi di dunia maya, seperti penipuan atau pemalsuan identitas. Selanjutnya ada pasal 62 tentang larangan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen. Pelaku usaha di dunia maya juga tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi konsumen seperti dengan mengumpulkan dan memanfaatkan data pribadi konsumen tanpa izin. Selanjutnya ada beberapa pasal dalam UU PK yang menyangkut keterkaitan dengan hukum cyber di Indonesia antara lain pasal 4 ayat 2 huruf B tentang hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan mengenai harga, kualitas, kuantitas, spesifikasi, garansi, cara pembayaran, cara pengiriman, dan cara penggunaan produk atau layanan yang akan dibeli atau digunakan. Selanjutnya ada pasal 8 ayat 2 tentang praktik bisnis yang tidak jujur, merugikan dan merusak kepentingan konsumen. Pasal 62 tentang larangan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen. Selanjutnya ada peluang profesi kerja terkait dengan keamanan cyber atau cyber security. Yang pertama yaitu security analis atau konsultan se- seorang security analis atau konsultan keamanan bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memperkuat keamanan sistem dan jaringan organisasi. Mereka melakukan analisis risiko, mengidentifikasi kelemahan keamanan, dan merekomendasikan solusi untuk mengatasi masalah keamanan. Yang kedua ada penetration tester. Penetration tester adalah seorang ahli keamanan cyber yang bertugas untuk mencoba menembus sistem dan jaringan organisasi dengan tujuan menemukan kelemahan keamanan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Mereka melakukan serangkaian tes dan simulasi serangan untuk menguji keamanan sistem. Yang ketiga ada cyber security engineer. Seorang insinyur keamanan cyber bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem keamanan cyber organisasi. Mereka juga bertanggung jawab untuk menemukan dan mengatasi keamanan-keamanan yang ditemukan pada sistem. Yang keempat ada security administrator. Seorang administrator keamanan bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau sistem keamanan cyber organisasi. Mereka juga bertanggung jawab untuk menanggapi serangan keamanan yang terdeteksi dan memperbaiki masalah keamanan yang terjadi pada sistem. Yang terakhir ada cyber security manager. Manajer keamanan cyber bertanggung jawab untuk mengelola tim keamanan cyber dan memastikan sistem keamanan cyber organisasi terus ditingkatkan dan diperkuat. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan keamanan cyber organisasi dan memastikan kebijakan tersebut diikuti oleh semua anggota organisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.